Pelatih Persebaya Aji Santoso ungkap alasan tak mainkan Altabala sejak awal lawan Bayangkara FC. Aji Santoso tidak menurunkan Altabala dari menit awal saat Persebaya Surabaya lawan Bayangkara FC di Liga 1 2022-2023 pekan ketiga. Pelatih Persebaya itu punya perhitungan untuk kebutuhan tim bajul ijo. Altabala yang baru saja pulang dari trial Valencia Spanyol itu dimainkan di 15 menit terakhir. Hasilnya ia gagal membantu Persebaya Surabaya meraih kemenangan lantaran menelan kekalahan 0-1 atas Bayangkara FC. Satu gol kemenangan Bayangkara FC dihasilkan melalui tandukan Wahyu Suboseto menit ke-59. Atas kekalahan dari Bayangkara FC kemarin, Persebaya Surabaya kini harus berada di posisi 11 klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Kekalahan Persebaya Surabaya dari Bayangkara FC mendapatkan banyak sorotan, terutama bonek sebagai pendukung fanatik klub Bajul Ijo. Salah satunya pasti pertanyaan terkait pemain muda tim berjuluk Bajul Ijo itu, yakni Altabala. Pemain berposisi bek tersebut diketahui belum lama ini tiba di Indonesia pada Rabu 3 Agustus 2022 setelah melakoni trial di Spanyol. Altabala menjalani trial bersama 3 klub Valencia. Menjalani trial di Spanyol ternyata tak membuat Altabala bisa bermain penuh membela Persebaya untuk melawan Bayangkara FC. Aji Santoso memilih tak menurunkan pemain berusia 21 tahun itu sejak menit pertama saat menghadapi Bayangkara FC. Sejak awal, mantan pelatih Persela Lamongan itu memang telah mengungkapkan tak menjamin bakal menurunkan pemain muda tersebut. Meski Altabala memiliki banyak ilmu setelah pulang dari Spanyol, Aji Santoso mempunyai perhitungan tersendiri. Aji Santoso tak menurunkan Alta sejak menit pertama karena dia menilai bahwa pemain tersebut belum menyatu dengan tim. Menurutnya, Alta masih membutuhkan banyak waktu untuk menyatukan chemistry dengan pemain lainnya agar bisa tampil maksimal membela Persebaya. Meski begitu, Altabala sempat menunjukkan penampilannya singkat bersama Bajul Ijo. Dia dipercaya menggantikan Ahmad Noviandani selama 15 menit jelang pertandingan berakhir. Alta sudah 2 pekan tidak latihan bersama kami, ujar Aji Santoso kepada awak media. Lebih lanjut, pelatih asal Malang itu juga menjamin bahwa Alta tak diturunkan karena pemain lainnya, yakni Arif Catur, tampil cukup bagus. Aji pun lebih memilih untuk menurunkan Catur alih-alih pemain yang baru datang dari luar negeri. Sementara bek kiri kami, Catur bermain cukup bagus, ucapnya. Aji Santoso juga menegaskan bahwa sejak awal dia tidak bisa menjamin akan memainkan Alta meski baru pulang dari Spanyol. Sebagai pelatih tentu saja dia bertekad untuk menurunkan pemain terbaiknya. Oleh karena itu, dia tetap memainkan pemain yang memang sudah berlatih cukup lama dengan tim dan dinilai lebih layak untuk turun. Dari awal saya sudah sampaikan belum tentu memainkan Alta meski habis menjalani trial di Spanyol, kata Aji. Jadi sangat tidak mungkin saya pasang dia sejak awal, tutup Aji Santoso. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Bima Sakti memiliki misi khusus pada babak semifinal Piala AFF U16 2022. Seperti yang diketahui, Timnas U16 Indonesia baru saja memastikan 1 tiket ke semifinal. Hal tersebut diperoleh dari skuad Garuda Asia usai mampu mengalahkan Timnas U16 Vietnam di laga terakhir babak penyisihan grup A. Tepatnya, Timnas U16 Indonesia menumbangkan Vietnam dengan skor 2-1 di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Dalam laga ini, Timnas U16 Vietnam sejatinya unggul terlebih dahulu lewat penalti Nguyen Chong Pong pada menit ke-41. Beruntung, 2 gol sukses dilesatkan Timnas U16 Indonesia pada babak kedua. 2 gol itu dicatatkan atas nama Arkan Kaka dan Muhammad Nabil Asyura. Tambahan 3 poin mengantarkan Timnas U16 Indonesia memuncaki klasemen grup A. Sementara itu, sebagai juara grup A, Timnas U16 Indonesia bakal dihadapkan dengan juara grup C pada babak semifinal.
Hanya saja sampai detik ini belum bisa dipastikan siapa lawan timnas U16 Indonesia. Pasalnya persaingan grup C masih berlangsung. Bahkan ada 3 tim yang memiliki peluang untuk menjuari grup C. Mereka adalah Malaysia, Myanmar, dan Kamboja. Meski belum mengetahui siapa lawannya, Bima Sakti rupanya sudah memiliki misi khusus di babak semifinal. Misi khusus yang dimaksud yakni Bima Sakti memiliki keinginan untuk memberikan kesempatan bermain kepada semua pemain. Bima Sakti menjelaskan apabila ada 3 nama yang belum pernah bermain. Rinciannya yaitu Ibnu Yazid Al-Mustafid, lalu ada 2 kiper Irkan Al-Ghifari dan Andika Putra Setiawan. 23 pemain tetap disiapkan di DSP, siapapun yang dibutuhkan akan kita pasang main, kata Bima Sakti. Alhamdulillah sekarang tinggal 1 pemain yang belum dapat kesempatan, Ibnu sama 2 kiper. Saya akan coba semua, apalagi tahun saya beruntung memiliki pemain yang berkualitas, ujarnya. Meski sukses hajar Persebaya Surabaya 1-0, Widodo Cahyono Putra tak puas dengan permainan Bayangkara FC. Pelatih Bayangkara FC, Widodo Cahyono Putra, masih belum puas dengan penampilan timnya meski baru saja menang 1-0 atas Persebaya Surabaya di pekan ketiga Liga 1 2022-2023. Menurutnya masih banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki dari skuad berjuluk The Guardians tersebut. Bukan tanpa dasar, Bayangkara memang tampak tampil lesu di babak pertama. Bermain di Stadion Wibawa Mukti Minggu 7 Agustus 2022 malam, Yusuf Ez-Zajari dan kolega sempat kesulitan menciptakan peluang. Namun di babak kedua, Bayangkara langsung tampil ngegas. Alhasil, Wahyu Suboseto sukses memberikan gol kemenangan di menit 50. Usai laga, Widodo mengatakan bahwa banyak yang harus diperbaiki dari pemain timnya. Menurutnya, positioning pemainnya masih kerap keliru. Jadi pertandingan ini memang di babak awal kurang berjalan bagus. Kalau melihat pemain sedikit tegang mungkin, terus mereka kurang baik dalam menjaga posisi, kata Widodo pada jumpa pers Senin 8 Agustus 2022. Ketika ada temannya memegang bola, tidak ada yang mendekat. Tetapi kita harus terus memperbaiki. Ya, itulah sepak bola. Ada berapa ratus, berapa ribu yang harus kita perbaiki, tambahnya. Kendati begitu, Widodo tetap bersyukur timnya mampu mendulang poin penuh. Pelatih berusia 51 tahun itu pun berterima kasih kepada para pemainnya yang sudah bekerja keras menghadirkan kemenangan. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemain yang sudah bekerja keras sehingga kita mendapatkan 3 poin. Terima kasih kepada manajemen dan supporter kita, imbuhnya. Dengan hasil itu, Bayangkara kini bertengger di peringkat ke-7 klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Tim berjuluk The Guardians mengantongi 5 poin, hasil 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Persebaya Surabaya baru saja menelan kekalahan pahit atas Bayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Bekasi. Gol tunggal kemenangan Bayangkara FC dicetak oleh Wahyu Suboseto di menit ke-60. Hasil ini membuat Persebaya Surabaya kini telah menelan 2 kekalahan dari 3 laga yang telah dilakoni. Kehilangan 3 poin ini juga membuat posisi Persebaya langsung merosot tajam. Jika pekan lalu Bajul Ijo mengakhiri minggu kedua dalam posisi 5 besar, kini Persebaya berada di posisi ke-11 dengan torehan 3 poin. Posisi tersebut satu strip di bawah Arema FC yang bertengger di posisi ke-10 dengan 4 poin.
Persebaya Surabaya punya aset bek tangguh, bonek mania langsung ultimatum jangan dijual musim depan. Persebaya Surabaya selalu sukses mengorbitkan pemain-pemain muda. Satu di antaranya adalah bek muda Persebaya Surabaya, Rizky Ridho yang tampil impresif di setiap pertandingan. Rizky Ridho mampu menjaga lini pertahanan Persebaya Surabaya dengan ciamik. Bahkan, Rizky Ridho juga bisa membantu serangan ketika Persebaya Surabaya mendapatkan bola-bola mati. Rizky Ridho beberapa kali mencetak gol melalui skema bola mati yang diperoleh Persebaya Surabaya. Tepatnya di pertandingan Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang beberapa waktu lalu, Rizky Ridho menyumbangkan 1 gol. Rizky Ridho akhirnya masuk menjadi 11 pemain terbaik di Pekan Liga 1 2022-2023. Para pendukung Persebaya Surabaya, bonek mania langsung memberikan komentar. Banyak bonek mania yang memberikan ultimatum pada Persebaya Surabaya supaya tidak menjual Rizky Ridho ke klub lain. Bonek mania rupanya senang karena Persebaya Surabaya memiliki aset berkualitas seperti Rizky Ridho. Pemain andalan, awas saja musim depan dijual. Komentar akun @ajiknugroho. Kini setelah Soya Mamoto mencetak gol perdana di Liga 1, sejenak membuat bonek mania move on dari Taisei Marukawa. Seperti yang diketahui, Taisei Marukawa menjadi primadona bonek mania ketika berseragam Persebaya Surabaya di Liga 1 2021-2022. Taisei Marukawa menjelma menjadi mesin gol sekaligus momok menakutkan bagi lawan-lawannya. Taisei Marukawa berhasil membukukan 17 gol dan 10 assist dari 32 pertandingan bersama dengan Persebaya Surabaya di Liga 1 musim lalu. Berkat performa apiknya bersama Persebaya Surabaya, pria berusia 25 tahun tersebut meraih penghargaan individu berupa pemain terbaik Liga 1 2021-2022. Sayang, kebersamaan Taisei Marukawa dengan bonek mania hanya berlangsung semusim. Taisei Marukawa memilih untuk pindah ke PSIS Semarang di musim ini. Menurut kabar yang beredar, satu di antara alasan Taisei Marukawa pindah dari Persebaya Surabaya ke PSIS Semarang ialah pihak Laskar Mahesa Jenar memberi gaji fantastis untuk pemain kelahiran Hiroshima, Jepang itu. Kini Taisei Marukawa tengah mendapat sorotan setelah menjalani beberapa laga bersama dengan PSIS Semarang. Tanpa rekan duetnya Carlos Fortes, Taisei Marukawa susah payah membawa PSIS Semarang pada 3 poin. Teranyar, Taisei Marukawa gagal membawa PSIS Semarang meraih 3 poin di pekan kedua Liga 1 2022-2023 kontra Arema FC. Di satu sisi, Soya Mamoto tentu tak perlu jemawa meski berhasil unjuk gigi bersama Persebaya Surabaya. Mengingat perhelatan Liga 1 2022-2023 masih cukup panjang dan segala sesuatu bisa terjadi. Menarik dinantikan kiprah Soya Mamoto bersama Persebaya Surabaya di sisa laga musim 1 musim ini. Mampukah ia membuat bonek mania benar-benar move on dari Taisei Marukawa?